Haleluya anak sekolah minggu. Salam kemenangan iman. Apa kabar anak sekolah minggu di rumah? Ya, luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Hore! Saat ini kita akan mulai ibadah kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan sangat luar biasa bagi kita. Amin. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anak sekolah minggu. Hari ini kami kembali lagi beribadah Tuhan, meskipun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap sukacita karena kami tahu Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kami. Dan kami tahu kalau Tuhan Yesus hadir, maka Tuhan Yesus datang membawa mujizat, membawa kesembuhan, membawa sukacita, dan membawa berkat-berkat. Berkati semua anak sekolah minggu Tuhan, semuanya mereka sungguh-sungguh, semuanya mereka fokus, semuanya mereka sukacita, semuanya mereka bertepuk tangan, melompat bagi-Mu Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kebesaran nama-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami percaya hari ini ada kemenangan, kami percaya hari ini ada sukacita atas setiap hati kami. Haleluya. Dan tidak kami izinkan segala setan penipu yang mengganggu kami, membuat kami tidak sungguh-sungguh, membuat kami bermain-main. Tidak ada bagian-Mu setan dalam nama Yesus. Tinggalkan anak sekolah minggu, tinggalkan hati kami, tinggalkan pikiran kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini, hadir di rumah anak-anak sekolah minggu. Siapa anak sekolah minggu yang sedih karena tidak bisa ibadah ke gereja? Angkat tangan. Iya, kakak juga sedih nggak bisa lihat anak sekolah minggu ke gereja. Tapi, ada tapinya, kenapa? Tuhan Yesus tetap ada di rumah anak-anak sekolah minggu. Meskipun anak sekolah minggu harus beribadah di rumah. Firman Tuhan berkata, dimanapun anak sekolah minggu berada, maka di situ juga Tuhan Yesus berada. Amin. Ada satu lagu yang akan menguatkan hati sekolah minggu dan menguatkan hati kita semuanya. Kita akan nyanyikan, Yesus di dalam rumahku, maka kita semuanya senang. Amin. Oke, sekarang kita puji Tuhan. Tuhan Yesus hadir di rumah anak-anak sekolah minggu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita coba bahasa Inggris, oke? With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi, sekali lagi. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Hore! Ketika Tuhan Yesus ada di rumah saya, di rumah anak sekolah minggu, maka rumah kita penuh dengan sukacita. Amin. Yes, seperti pujian kita tadi, Yesus ada di rumah kita, maka rumah kita penuh sukacita dan penuh dengan kasih. Kenapa penuh dengan kasih? Karena Yesus adalah kasih. Yesus penuh dengan kasih. Apa itu kasih, Kak? Kasih adalah sayang, cinta. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kakak, Tuhan berikan kepada anak sekolah minggu. Juga Tuhan berikan kepada orang tua kita semua. Amin. Sekarang kita puji lagi Tuhan. Pujian kita ini berkata, setinggi-tingginya langit, siapa yang bisa ukur tingginya langit? Angkat tangannya. Gak ada kan? Yang bisa ukur dalamnya lautan juga tidak ada. Tapi setinggi dan sedalam itulah kasih Yesus kepada semua anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan, kita muliakan namanya. Mari semua melompat, bertepuk tangan. Oke? Setinggi-tingginya langit,
Setinggi-tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kemarahan, mengalahkan kecengengan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita sembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua kita sungguh-sungguh, kita tutup mata kita lipat tangan kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya, kita katakan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menerangi hidup kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mengasihi kami dan menjagai kami selalu. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan kami. Katakan sekali lagi anak sekolah minggu, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat setia-Mu yang menerangi hidup kami, yang menerangi hidup anak sekolah minggu, yang menjaga anak sekolah minggu. Sungguh baik Kau bagi kami, ajaib Engkau Tuhan, luar biasa Engkau, dahsyatlah Engkau bagi kami. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau yang layak terima setiap pujian kami, menerima setiap sembah kami. Syukur bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau duduk diam dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan, oleh sebab itu kami mendengarkannya dan kami mematuhinya. Berkati semua anak sekolah minggu Tuhan, mereka tenang, mereka bersuka cita, mereka mengerti arti firman Tuhan. Meskipun mereka masih kecil, tapi Tuhan sayang kepada anak sekolah minggu. Tapi anak sekolah minggu mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Dan yang sukacita sama-sama dengan kakak katakan amin. Yeay, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa anak sekolah minggu yang suka mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya, semua kita senang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oh iya, kakak hampir lupa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu teman-teman kita yang sudah menghafal minggu yang lalu. Siapa mereka ya? Jeng 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 jeng. 1, 2, 3, tada! Kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Janganlah serupa dengan tetapi berubahlah oleh pengetahuan sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik kepada manakah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan tapi berubahlah oleh pembaruan diri sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apakah yang baik, apakah yang berkenan kepada Allah, Apa yang baik Amin. yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Oke, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tunjukkan ke atas siapa yang udah siapkan Alkitabnya. Ya, hebat anak sekolah minggu, luar biasa. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Ada yang bisa tebak? Sebelum kakak kasih tahu firman Tuhannya tentang apa, ada yang tahu nggak besok hari apa? Hari Senin. Iya, hari Senin, tapi besok ada yang spesial. Apa itu? Ayo, clue-nya adalah baju kakak warna merah. Apa itu? Benar, besok adalah hari ulang tahun negara Indonesia. Semua tepuk tangan, hore! Yang keberapa? 75 tahun. Wah, Indonesia panjang umur ya. Sudah 75 tahun.
Tuhan menganugerahkan kepada kita semua kemerdekaan. Oleh sebab itu kita bersuka cita. Jadi seperti besok kita merayakan kemerdekaan, hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan adalah tentang merdeka. Tentang apa? Iya, merdeka. Jadi anak sekolah minggu dahulu ketika orang Indonesia ketemu dengan orang Indonesia, maka mereka akan berkata merdeka. Seperti anak sekolah minggu kalau ketemu temannya pasti bilang salam kemenangan iman. Jadi dua huruf mereka bilang merdeka. Kenapa? Karena sudah lama sekali orang Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Disuruh kerja paksa, disuruh bangun jalan, disuruh bangun terowongan, tapi tidak dikasih gaji, tidak dikasih upah, dikasih makan hanya sedikit. Anak-anak nggak boleh sekolah, kalau dia perempuan tidak boleh bekerja, harus di rumah cuman boleh masak. Kenapa? Karena dijajah oleh bangsa asing. Demikian juga kita anak sekolah minggu, kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita juga dijajah oleh siapa? Oleh setan. Kita dibuat oleh setan sakit-sakitan. Kita dibuat jadi anak yang bandel, dibuat jadi anak yang suka melawan orang tua, yang cengeng, murah sekali nangis, menjadi anak yang bandel, tidak dengar nasihat orang tua, guru sekolah minggu, guru. Kenapa? Karena dijajah oleh setan. Tapi anak sekolah minggu, seperti yang anak sekolah minggu tahu, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk memerdekakan kakak dan anak sekolah minggu. Apa itu kak merdeka? Merdeka adalah bebas, lepas. Amin anak sekolah minggu. Jadi ketika anak sekolah minggu menerima Tuhan Yesus, ketika anak sekolah minggu percaya sama Tuhan Yesus, maka anak sekolah minggu bebas, lepas dari dosa, dari kutuk dosa. Seperti bangsa Indonesia tadi, ketika pahlawannya berperang melawan bangsa asing, maka Indonesia bebas. Maka sekarang anak sekolah minggu bisa bebas sekolah, bisa bebas jalan-jalan. Kalau orang tua kita bekerja, orang tua kita mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kita sudah lepas dari jajahan. Demikian juga dengan anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu percaya pada Tuhan, maka anak sekolah minggu akan lepas dari segala jajahan setan. Lepas dari kutuk dosa. Ayo kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Sama-sama baca dengan kakak. Oke. 1, 2, 3, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi anak sekolah minggu, ketika kita tahu kebenaran, maka kita akan merdeka. Kalau kita tahu kebenaran bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, kita sudah merdeka. Kita harus tahu kebenaran. Apa kebenaran itu? Anak-anak tidak boleh cengeng, anak Tuhan Yesus tidak boleh bandel, anak Tuhan Yesus tidak boleh melawan. Dan anak sekolah minggu tahu itu kesalahan dan anak sekolah minggu berubah dengan pertolongan Tuhan, maka anak sekolah minggu sudah merdeka. Amin. Sekarang buat tangannya ke atas seperti kakak. Katakan, aku sudah merdeka. Iya pintar, kita sudah merdeka. Kemudian satu ayat lagi kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Roma 6 ayat 18. 1, 2, 3, ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, jadi ketika kita sudah merdeka dari dosa, kita merdeka dari cengeng, tidak cengeng lagi, tidak bandel lagi, tidak melawan orang tua lagi, maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Apa itu kebenaran? Menjadi anak baik, menjadi anak yang manis, anak yang ramah, anak yang tidak mudah menangis, anak yang setiap dipanggil orang tuanya langsung apa ma, apa pak. Kenapa? Karena sudah menjadi hamba kebenaran. Amin anak sekolah minggu. Oleh sebab itu kita bersuka cita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Sudah membuat kita menjadi hamba kebenaran. Amin.
Jadi mulai hari ini, anak sekolah minggu jangan lagi mau dijajah oleh dosa. Jangan mau lagi dijajah oleh setan. Jangan mau lagi jadi anak yang cengeng, anak yang bandel, anak yang melawan orang tua. Setiap anak sekolah minggu mau melawan orang tua langsung bilang, no. Aku sudah dimerdekakan. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Aku tidak boleh marah. Mungkin anak sekolah minggu diganggu oleh adik, diganggu oleh teman. Anak sekolah minggu mau teriak bilang jangan, atau mau teriak bilang cakap kotor, langsung bilang, pegang dada anak sekolah minggu, kemudian bilang gini, ikuti kakak. Sabar, apa? Iya, sabar. Hamba kebenaran adalah orang yang sabar. Jadi kalau dimarahin oleh teman, dimarahin oleh kakak, anak sekolah minggu harus sabar. Kenapa? Karena anak sekolah minggu sekarang adalah hamba kebenaran. Amin. Dan anak sekolah minggu, ketika anak sekolah minggu merdeka dan menjadi hamba kebenaran, maka Tuhan Yesus semakin memberkati anak sekolah minggu, semakin menyayangi anak sekolah minggu. Ketika anak sekolah minggu merdeka dan anak sekolah minggu menjadi hamba kebenaran, maka anak sekolah minggu pasti merasakan kebaikan Tuhan, pasti merasakan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu adalah sukacita yang besar kalau kita bisa dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi ayat hafalan. Anak sekolah minggu suka kan menghafal firman Tuhan? Iya. Jadi minggu ini, sepanjang minggu ini anak sekolah minggu hafal ayat ini. Kemudian anak sekolah minggu bisa rekam, kemudian kirim ke WhatsApp grup kita agar dimasukkan untuk ibadah kita minggu depan. Oke anak sekolah minggu, kita punya 2 ayat hafalan. 1 untuk kakak-kakak dan abang-abang kelas 4 sampai kelas 6. Satunya lagi untuk adik-adik yang masih TK sampai kelas 3 SD. Oke? Yang pertama untuk kakak-kakak dan abang-abang adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Oke, kita ulang sekali lagi. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Hore! Oke, sekarang ayat hafalan untuk anak kelas 3 sampai yang belum sekolah. Ayat hafalannya adalah Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, oke. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Oke? Itu tadi dia ayat hafalan untuk kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu. Selamat menghafal ya. Dan gak percaya sepanjang minggu ini semua anak sekolah minggu dimerdekakan dari segala dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah tahu apa ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Sekarang kita mau berdoa. Jadi mari semua anak sekolah minggu tutup matanya, lipat atau angkat tangannya ke sorga supaya kita berdoa. Anak sekolah minggu ikut-ikut kakak ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini
Aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan aku. Sudah memerdekakan keluargaku. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku mau menjadi hamba kebenaran. Aku mau berubah menjadi anak yang baik, anak yang sabar, anak yang manis. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Anak sekolah minggu semua sudah merdeka. Dan anak sekolah minggu sekarang sah menjadi hamba kebenaran. Oke? Sekarang kita berdoa lagi ya. Kita berdoa untuk orang tua kita, untuk sekolah kita, untuk gereja kita. Khususnya hari Minggu ini kita berdoa untuk Indonesia yang besok akan berulang tahun yang ke-75. Mari kembali lagi kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah beribadah dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap kerinduan hati kami. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang tua kami yang sudah mengasihi kami, yang sudah membesarkan kami. Biarlah semua orang tua kami sehat dan kuat. Orang tua kami panjang umur, sehingga orang tua kami melihat kami gagah perkasa di muka bumi ini. Saat ini kami berdoa untuk setiap pekerjaan orang tua kami, berkatilah orang tua kami Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Berkati juga semua kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, sekolah kami, studi kami. Biarlah semuanya kami berhasil, kami menjadi anak yang pintar, kami menjadi anak-anak yang hebat. Berkati semuanya guru-guru kami sehat dan kuat Tuhan. Demikian juga guru-guru sekolah minggu kami sehat, kuat, dan panjang umur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Kami percaya mereka dalam perlindungan tangan Tuhan. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Syukur bagimu Tuhan, hari ini kami khusus lagi berdoa untuk negara kami Indonesia yang sangat kami kasihi. Kami berdoa, kami bersyukur buat 75 tahun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi negara kami. Kami berdoa bela negara kami dalam perlindungan tangan Tuhan. Bela negara kami cepat pulih dari virus corona Tuhan. Bela negara kami tetap maju, negara kami tetap bersatu, negara kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala setan penipu yang membuat anak sekolah minggu takut, yang membuat anak sekolah minggu melawan orang tua, yang membuat anak sekolah minggu sakit, tidak ada bagianmu setan. Tinggalkan mereka, tinggalkan orang tua kami, tinggalkan guru-guru kami, tinggalkan negara kami dalam nama Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang melindungi Indonesia, Tuhan Yesus yang melindungi anak sekolah minggu, Tuhan Yesus yang melindungi semuanya kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya semua anak sekolah minggu bersukacita dan semua anak sekolah minggu mengerti akan firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan menyudahi ibadah kami, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua sepanjang minggu ini. Anak sekolah minggu dijagai oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Malaikat Tuhan berkawal atas mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Semuanya kita katakan amin, 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 amin. Semua anak sekolah minggu bersukacita, amin. Jadi jangan lupa hafal ayat hafalannya, dan minggu depan kita akan tetap ibadah online seperti biasa di YouTube GKI Cabang Saran Padang. Sampai ketemu minggu depan, dadah.